Oke, mari kita bahas satu pertanyaan yang mungkin pernah kepikiran sama kita semua, tapi jarang banget dibahas serius. Gini, kalau surga itu katanya isinya kebahagiaan abadi. Gimana caranya kita nggak bakal bosen ya setelah katakanlah triliunan tahun di sana? Coba dibayangin, kamu dapat semua yang kamu mau, selamanya. Musik paling indah, makanan paling enak, teman-teman terbaik, semuanya. Tapi selamanya itu kan lama banget ya. Jangan-jangan kebahagiaan yang nggak ada ujungnya itu justru bakal jadi monoton, bener nggak sih? Dan ini tuh bukan pertanyaan iseng loh. Para filsuf udah pusing mikirin ini dari dulu. Mereka bahkan bilang ini salah satu tantangan terbesar buat konsep keabadian yang bahagia. Ada seorang filsuf namanya Bernard Williams yang ngasih kita sebuah cerita keren tentang Elina Makropoulos. Bayangin ya, dia ini hidup selama 342 tahun. Hasilnya, dia udah nggak bisa ngerasain emosi apa-apa lagi. Semuanya hambar. Dia udah nyobain semua hal, lihat semua hal, dan ujung-ujungnya dia malah milih buat mati aja. Kenapa? Karena bosannya udah nggak ketulungan. Nah, cerita ini nih yang jadi landasan argumen kalau keabadian itu jangan-jangan malah sebuah kutukan. Inti argumennya Williams tuh gini. Hidup kita jadi berarti karena kita punya tujuan, punya sesuatu yang dikejar. Nah, kalau hidupnya abadi, semua tujuan itu kan lama-lama pasti tercapai. Terus gimana kalau kamu udah nulis semua lagu, udah baca semua buku, udah menjelajahi semua galaksi? Kita bakal kehabisan alasan buat terus hidup. Nggak ada lagi yang ditunggu-tunggu. Williams menyebut tujuan-tujuan besar ini keinginan kategoris. Ini bukan sekedar pengen makan atau minum ya, tapi proyek-proyek besar yang jadi jati diri kita. Masalahnya, buat satu orang dengan karakter yang sama, jumlah keinginan kayak gini tuh terbatas. Cepat atau lambat, di dalam keabadian, daftar keinginan itu bakal habis dicentang semua. Nah, di sini letak dilema cerdasnya Williams. Dia bilang, supaya keabadian itu enak, ada dua syarat. Pertama, orang yang hidup abadi itu harus tetap jadi kamu. Kedua, hidupnya harus tetap seru. Masalahnya, dua hal ini katanya nggak mungkin jalan bareng. Kalau kamu tetap jadi orang yang sama, ya pasti bakal bosan. Tapi, kalau kamu berubah terus biar nggak bosan, pertanyaannya, apa itu masih kamu? Argumen filosofis tadi ternyata didukung banget loh sama cara kerja otak kita. Yuk kita lihat dari sisi psikologi. Kenapa sih kita kayak udah diprogram buat ngerasain bosan? Para psikolog punya istilah keren buat ini, treadmill hedonis. Ini tuh kayak lari di atas treadmill. Sekencang apapun kamu lari ngejar bahagia, kamu bakal cenderung balik lagi ke titik awal. Nah, mekanisme inilah yang bikin kebahagiaan jangka panjang itu susah banget dicapai. Contoh paling gampangnya pemenang lotre. Awalnya pasti senang banget kan? Tapi penelitian nunjukin setahun kemudian level kebahagiaan mereka seringkali balik lagi kayak sebelum menang. Harta melimpah itu jadi standar normal yang baru dan mereka pun mulai cari hal lain lagi buat bikin bahagia. Kenapa bisa gitu? Ya karena cara kerja otak kita. Otak kita itu dirancang buat terbiasa sama rangsangan. Pengalaman pertama, ledakan dopaminnya gede. Pengalaman kedua, lebih kecil. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai akhirnya pengalaman yang sama nggak ngasih efek apa-apa lagi. Inilah yang namanya habituasi. Jadi, secara biologis, kita ini emang mesin kebosanan. Habituasi bikin kesenangan jadi pudar, adaptasi kognitif bikin kita nggak pernah puas. Terus ada juga teori set point yang bilang, kita semua punya suhu kebahagiaan dasar yang susah diubah. Kalau settingan pabrik ini kita bawa ke surga, wah masalahnya jadi nyata banget. Oke, filsafat dan psikologi udah ngejelasin masalahnya dengan gamblang. Terus, solusinya apa dong? Nah, untuk itu, coba kita lihat jawaban yang ditawarkan oleh tradisi-tradisi teologi. Ternyata jawabannya bukan dengan ngasih mainan yang lebih banyak atau hiburan yang lebih seru. Solusinya jauh lebih radikal dari itu, manusianya yang didesain ulang total dan hukum fisika serta psikologi di realitas itu diubah semua. Di sini kita lihat ada dua pendekatan yang keren banget dan saling melengkapi loh. Kalau dari sisi kekristenan, kuncinya itu ada di transformasi manusianya. Jadi manusia dapat tubuh rohani yang baru, yang kapasitas bahagianya itu unlimited, dan objek kebahagiaannya Tuhan yang juga tak terbatas. Sementara itu, dalam Islam, penekanannya lebih ke penyucian jiwa. Sifat-sifat negatif kayak bosen, sebel, itu semua dicabut dari akarnya. Plus, kenikmatan di surga itu selalu diupdate, selalu ada yang baru, nggak pernah itu-itu aja. Konsep vision beatifika atau penglihatan ilahi ini adalah kuncinya. Coba pikir, kalau objek kebahagiaanmu adalah sesuatu yang tak terbatas, yaitu Tuhan, kamu nggak akan pernah bisa namatin itu. Selalu ada lebih banyak keindahan, lebih banyak kebenaran, dan lebih banyak cinta untuk ditemukan. Nggak ada habisnya. Konsep al-mazid dalam Islam juga nggak kalah powerful. Ini artinya kenikmatan di surga itu bukan cuma nggak terbatas, tapi juga penuh kejutan.
Apapun yang bisa kamu bayangin, Allah bakal ngasih sesuatu yang lebih baik dan lebih baru lagi. Ini benar-benar lawan dari pengulangan yang bikin bosen. Bedanya fundamental banget. Di dunia ini, kalau kita makan buah yang sama terus-terusan, pasti bosan. Tapi dalam eskatologi Islam, digambarin kalau di surga, buah yang sama itu justru rasanya makin enak setiap kali dimakan. Hukum psikologis soal habituasi seolah-olah dijungkir balikan total. Nah, semua solusi teologis ini akhirnya membawa kita ke gambaran surga yang jauh beda dari yang mungkin kita bayangin. Bukan tempat istirahat yang gitu-gitu aja, tapi sesuatu yang jauh lebih hidup dan dinamis. Mungkin banyak dari kita mikir, sorga itu tempat istirahat terakhir, tenang, nggak berubah. Tapi para teolog kayak Gregorius dari Nisa justru punya ide namanya epektasis, yang artinya kemajuan abadi. Jadi, sorga itu bukan garis finish, justru itu adalah garis start dari sebuah perjalanan tanpa akhir menuju kedalaman Tuhan yang tak terbatas. Jadi, inilah 3 pilar yang jadi jawaban buat dilema kebosanan tadi. Pertama, kitanya yang diubah, jadi mampu nerima kebahagiaan tanpa batas. Kedua, sumber kebahagiaannya sendiri nggak terbatas. Dan ketiga, kehidupan di sana itu nggak pasif, tapi sebuah petualangan untuk bertumbuh yang nggak akan pernah selesai. Dengan kata lain, kebosanan itu mungkin bukan masalah universal. Bisa jadi itu cuma gejala dari kondisi kita sekarang, yang terbatas, fana, dan terpisah dari sumber makna. Di dunia ini, rasa bosan itu kan mendorong kita buat cari hal baru dan bertahan hidup. Nah, di surga, dorongan itu udah nggak dibutuhin lagi. Coba deh bayangin, kalau kamu ada di sebuah ruangan yang seluruhnya terbuat dari cahaya murni. Apa kamu bisa ngejelasin apa itu gelap? Konsepnya aja nggak bakal ada artinya. Nah, mungkin kayak gitulah kebosanan di surga. Sebuah konsep yang secara eksistensial emang nggak mungkin ada. Ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir yang membalikan total pertanyaan di awal tadi. Mungkin makna sejati dari hidup itu bukan cuma sekedar ada, tapi justru terus menjadi, terus belajar, dan terus bertumbuh. Kalau begitu, keabadian bukanlah sebuah ancaman bagi kehidupan, tapi justru pemenuhannya yang paling puncak.